Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sifat yang ke-11 yang wajib diketahui yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah sama, artinya Maha mendengar. Sama artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tuli. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim, dan bermula Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka wajiblah bagi seorang mukmin mengiktikadkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sama, Maha mendengar dan Maha suci atau mustahil dari sifat tuli. Adapun Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala pasti dan tidak samalah dengan pendengaran dan sifat mendengar makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala sesuatu yang maujud, artinya yang ada, baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha suci dari menyerupai pendengaran makhluknya, yang pendengaran makhluk tersebut adalah lemah dan pendengaran makhluk tersebut adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala sesuatu. Apabila seluruh makhluk yang ada dan di bumi sekaligus dalam satu waktu memanjatkan doa, puji-pujian atau berbicara dengan lisan dan ucapannya masing-masing dan dengan bahasanya masing-masing, maka tidak satupun di antara ucapan-ucapan dari seluruh makhluk yang di langit dan di bumi tersebut mengganggu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar salah satu di antara mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang lisan sebutkan dari seluruh makhluk dalam satu waktu yang mereka ucapkan atau sebutkan. Bahkan Allah tidak luput bagi pendengarannya segala sesuatu yang diucapkan, baik makhluk yang di laut, di darat, di udara, di langit. Setiap lapas dan huruf yang mereka panjatkan dalam satu waktu, maka tidak satupun yang menghalangi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah suara-suara hati ataupun suara-suara batin dari setiap makhluk, baik yang tidak diucapkannya secara zahir dan terang-terangan, Allah Maha mendengar atas suara hati mereka semua dan apa-apa ucapan dan kalimat atau kata-kata yang tersembunyi pada hati-hati makhluknya. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak tersibukkan dengan apapun daripada doa-doa makhluk dan hamba-hambanya, baik yang di langit dan di bumi dan setiap alam dan dari sekira-kira tempat-tempat mereka yang Allah lebih mengetahuinya. Adapun natijah dalam pengenalan iman kepada sifat Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan betul-betul berusaha dan bersungguh-sungguhlah seorang hamba tersebut menjaga ucapannya, menjaga khotir ataupun suara hatinya, menjaga setiap apa yang terucap baik lahir dan batinnya daripada yang Allah haramkan, terutama kedustaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan menjauhkan kita dari segala ucapan-ucapan yang dusta ataupun kata-kata dan kalimat yang sia-sia ataupun segala sesuatu yang dalam hal tersebut menjadi dosa bagi ucapan ataupun lisan ataupun membuat kotoran dalam hati. Kemudian sifat sama'nya Allah Subhanahu wa taala ini berta'alluq kepada segala yang maujud dan dinamakan ta'alluq ini sebagaimana sama dengan ta'alluqnya ilmu disebut ta'alluq inkisab. Artinya ilmu sama dan juga basor, nanti pada penjelasan berikutnya sama ta'alluq, nama ta'alluqnya disebut ta'alluq inkisab,
artinya tersingkap segala sesuatunya. Cuman sama ini ta'alluqnya pada segala sesuatu yang mawjud, segala sesuatu yang ada. Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, sama ini tersebut berta'alluq kepada segala yang mawjud. Artinya segala sesuatu yang ada, maka Allah Maha mendengar bagi yang mawjud tersebut, baik itu adalah zat-zat atau wujud daripada makhluk dan daripada zatnya yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha suci. Dan karena segala sesuatu masuk dalam konteks mawjud, artinya yang ada, contohnya warna itu mawjud, artinya ada. Juga misalnya angin, makanan, benda-benda mati, itu termasuk dalam golongan yang mawjud. Bahkan dari sisi ketuhanan juga, seperti sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu dalam konteks yang mawjud, artinya yang ada juga. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar bagi segala yang mawjud tersebut. Artinya Allah selain mendengar segala sesuatu yang memang secara zohiriyah berkata-kata atau menghasilkan suara secara zohir bagi makhluk ini, contohnya manusia, hewan, dan segala macam yang menghasilkan bunyi atau suara, itu dalam konteks mawjud, berarti Allah Maha mendengar hal tersebut. Ataupun secara adat yang tidak mengeluarkan suara, seperti contohnya batu, atau misalnya warna, atau misalnya angin, atau misalnya makanan, maka Allah juga berta'alluq pendengarannya kepada semua itu, karena semua itu termasuk dalam hal yang mawjud atau yang ada. Jadi dalam segi dalil akli, apakah memang benda mati itu mengeluarkan suara? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa segala yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya. Kalaulah Allah singkapkan hijab bagi kita seperti yang Allah singkapkan kepada hamba-hambanya daripada wali-walinya, niscaya kita akan mendengar bagaimana tasbih air, bagaimana pujian angin, bagaimana pujian batu, bagaimana pujian tanah, bagaimana pujian daun tumbuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala, sifat samanya berta'alluq kepada segala yang mawjud, termasuk benda-benda yang pada adat secara zahirnya tidak bersuara. Dari itu kita pahami, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarlah Allah bagi zatnya dengan samanya, dan Allah juga mendengar sifatnya, Allah juga mendengar pendengarannya, karena zat Allah, sifat Allah, pendengarannya, ilmunya termasuk dalam konteks yang mawjud dan ta'alluq sama ini kepada segala yang mawjud. Jadi Allah mendengar dengan pendengarannya bagi zatnya, sifatnya, dan seluruh makhluknya, walaupun ilmu tentang hal tersebut kita tidak ketahui. Artinya wa kaifiyatuhul majahulah, dan bagaimana Allah mendengar bagi dirinya, sifatnya, dan segala sesuatu yang tak ditangkap oleh akal kita yang lemah ini, dari segi suara ataupun yang dihasilkannya daripada suara, kita tidak pahami. Karena semua itu masuk dalam segala yang mawjud. Dan ada satu permasalahan dalam sifat sama ini. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian daripada ulama kita berpendapat bahwa sifat sama ini, seperti Imam Al-Arif Billah Sayyidi Abi Thalib Al-Makki berpendapat bahwa sama ini ataupun basor ini juga bertakluk kepada yang tiada, bukan kepada segala yang ada saja, walaupun sesuatu itu tidak ada. Kata Imam Abu Thalib Al-Makki, atau sesuatu yang hanya Allah mengetahuinya, hanya ada pada ilmu Allah, walaupun tidak Allah ciptakan atau jadikan secara zahir
dalam kemakhlukan ini, tapi karena sama ini bertakluk kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa disebut bahwa Allah bersamanya bertakluk juga kepada yang ma'dum, karena yang ma'dum tersebut tetap ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka maha mendengarnya Allah atau samanya Allah Subhanahu wa taala terbuka baginya semua segala yang mewujud, sama ada itu yang qadim atau istilahnya yang bukan makhluk seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, atau yang baharu seperti seluruh alam semesta atau makhluk. Dan sebagaimana telah dijelaskan dari sifat mukhalafatul hadis, maka maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sesuatu tarkib. Jadi Allah Maha Suci dari mendengar seperti makhluknya, mempunyai telinga, ataupun seperti kecil atau besarnya suara, seperti jauh atau dekatnya suara, seperti terhalangnya kejelasan sesuatu pada suatu suara yang banyak atau bising, dan Allah Maha Suci dari segala yang demikian. Dan sampai di sini kami cukupkan. Insyaallah kita sambung pada sifat basar Allah pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.